Sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, di kesempatan sore hari ini waktunya sebentar ya, kita bersama membaca surah Al-Baqarah ya. Ini ayat yang berkenaan dengan puasa, tentang bulan Ramadan ya. Surat Al-Baqarah, setelah kewajiban puasa ada ayatnya Syahrul Ramadan ya. Ayat 185. Saya bagikan ada kertas itu, nanti silakan dibawa pulang dibaca-baca ya. Itu fotokopi, bukunya kecil tapi kemudian saya kopi besar karena ada tulisannya yang kecil-kecil ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang sudah susah baca yang kecil-kecil bikin terbesar, bisa dibaca ya. Yang berkenaan nanti dengan ayat 185 yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Ya, di situ saya kopikan tadi dari halaman 28 ya, dari buku Keluargaku di Bulan Ramadan ya. Karya Dr. Abdul Wahid Al-Wakil, terjemahannya ini ya. Buyutuna fi Ramadan ya. Rumah-rumah kami di dalam bulan Ramadan, itu judul aslinya, tapi diterjemahkan Keluargaku di Bulan Ramadan. Di halaman 37-nya itu menjelaskan tentang ayat yang kita baca. Jadi halaman 37 dari lembaran itu ada ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu ayat 183 ya. Sampai 185 nanti ini berkenaan dengan puasa. Nah, dimulai dari 183 ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil di sini Bapak dan Ibu-ibu adalah orang-orang yang beriman ya. Yang tujuannya nanti di ujungnya adalah takwa. Jadi orang-orang yang beriman, panggilan yang memang dikhususkan, tidak kepada manusia secara umumnya. Sehingga nanti ini yang kita ini di tengah-tengah bulan Sya'ban sekarang Bapak, persiapan sebenarnya ya, menjelang Ramadan. Sudah bersiapkah kita? Ini sudah ya, besok sudah 15 ya Sya'ban, artinya sudah separuh bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita Ramadan. Kita harus siap menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Apa yang kita persiapkan ya? Yang utama di sini, karena ini adalah panggilan untuk orang beriman, adalah keimanan kita. Ini yang perlu disiapkan di dalam bulan Ramadan. Nanti tidak usah dilihat sambil dibaca itu nanti mungkin bisa dibaca di rumah lagi ya.
Yang saya ingin sampaikan di situ nanti ada persiapan di bulan Ramadannya, di halaman itu nanti bisa dibaca ya. Apa yang perlu kita siapkan, apa keluarga kita yang perlu siapkan perencanaannya ya. Nanti bisa dibaca lagi di rumah, itu yang mudah-mudahan semuanya kebagian ya. Kalau lebih 50 mungkin enggak ada yang kebagian, tapi mudah-mudahan nanti ada sisanya ya. Kalau hari Senin dan Kamis mungkin nggak kebagian semua ya, karena ramai biasanya. Ini hari Minggu ya, spesial. Yang perlu kita siapkan menyambut Ramadan itu adalah iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang diajak adalah orang-orang yang beriman. Dan juga diingatkan dalam sebuah hadis, dan ada beberapa versi hadis itu, ada man qama ya Ramadana imanan wahtisaban ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya. Kemudian juga ada man soma, ada man qama, siapa yang kalau soma berpuasa, kalau man qama siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan. Itu dengan keimanan. Artinya apa? Iman yang perlu kita persiapkan ya. Jadi tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu cara kita untuk memperkuat keimanan ya. Tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, perbanyak ibadah, hindari kemaksiatan. Itu caranya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, ini termasuk di antara cara-caranya. Al-iman yazid bi ta'atillah wa yanqus bi maksiatillah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan dia akan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat artinya ketika Allah perintahkan kita tidak kerjakan, ketika Allah larang kita ya, kerjakan. Ini kemaksiatan. Dan kalau para sufi itu ya, itu sudah, mereka sudah istighfar, bertaubat itu sudah dari lupa ya. Kalau mungkin nanti beda-beda tingkatan masing-masing kita ya. Masing-masing orang berbeda-beda ya. Kalau para sufi itu lupa zikir saja itu sudah istighfar luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita belum ya, kadang-kadang ini beda-beda nanti. Jadi tapi ini tingkat keimanan. Jadi bagaimana keimanan itu dipupuk ya. Jadi mengkuatkan keimanan itu adalah dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian apa pupuknya iman ini? Ya, untuk menguatkannya tentu dipupuk. Pupuknya adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ya, nanti yang berkaitan dengan Ramadan itu harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Ya, kita mempelajari kemuliaan Ramadan ya, tentu dengan tidak hanya kita, tapi kita kalau bisa kita mengajak keluarga kita ya. Keluarga kita, karena nanti Ramadan itu bersama-sama dengan keluarga. Nah, di situ nanti saya ada sampaikan ini yang ditulis oleh Abdul Wahid Al-Wakil ini. Jadi apa yang perlu dipersiapkan sebuah keluarga untuk Ramadan nanti dibaca. Jadi dipelajari tentang Ramadan, apa keistimewaan bulan Ramadan, dan tentu yang utama nanti fikihnya dulu ya. Kalau sebagai kepala rumah tangga yang laki-laki maupun pemimpin di rumah tangga ibu-ibu ya. Ini yang fikihnya itu harus tuntas. Jadi fikih siang ya, fikih Ramadan itu. Buku-bukunya ya mungkin buku sudah banyak ya. Kalau sekarang kan modelnya kita lihat di internet itu juga ya, bisa mendownload ya materi-materi tentang bagaimana Ramadan, bagaimana Rasulullah ya ketika dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Ini ya, kalau malas membacanya mungkin mendengarkan ceramahnya juga sudah banyak gitu. Tapi itu perlu ya, sebelum masuk di bulan Ramadan. Jadi ini persiapan ya, persiapan untuk keimanan kita. Ada coba
tentang fikih Ramadan ya. Ini beberapa pertanyaan di dalam buku ini mungkin untuk mengetahui tingkat pemahaman kita terhadap Ramadan. Coba saya tanya, nanti coba komentar dari Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti apa yang perlu, sehingga nanti perlu kita mempelajarinya ya. Misalkan pertanyaannya begini ya. Muntah di tengah hari bulan Ramadan. Apakah A ya? Ini pertanyaannya ABC, nanti pilih ya. Bapak dan Ibu memilih ya. Membatalkan saum secara mutlak, tidak membatalkan saum secara mutlak, membatalkan kalau disengaja. Kira-kira pilihannya mana? Hah? Coba D. Saya ulangi ya. Ini fikih Ramadan ya. Fikih tentang puasa ya. Muntah di tengah hari Ramadan itu membatalkan saum secara mutlak ya. Tidak membatalkan saum secara mutlak, atau membatalkan kalau disengaja. Hah? Jawabannya B dan C. Pilihannya cuma satu. Ya, nah, kayak gini. Ini apa ya? Fikih siam yang itu harus kita pelajari. Jawabannya seharusnya C. Membatalkan kalau disengaja. Nah, kalau disengaja batal puasa kita. Tapi kalau nggak sengaja, ya kita keluar ya tidak membatalkan. Tidak membatalkan secara mutlak. Tidak membatalkan kalau disengaja. Ada yang menjawab tadi B dan C gitu ya. Ya, boleh. Ya, ada misalkan gini ya, ada pertanyaan berikutnya. Apabila seseorang membatalkan puasa ya, dia batal puasanya karena makan dan minum dengan sengaja. Itu harusnya gimana ya? Apa boleh makan sesudahnya atau harus puasa terus sampai maghrib ya? Atau terserah orang yang melakukannya gitu. Hah? Nah, kan ada kalau kita makan dan minum itu kan batal gitu ya. Kalau tidak sengaja gimana? Membatalkan puasa? Tidak, ya itu rezeki kan itu kan. Kalau tidak sengaja ya. Nah, kalau sengaja batal. Terus kalau sudah batal, misalkan pagi jam 10 batal nih gitu ya. Terus siang-siang diajak makan, ya aku udah batal tadi, sengaja batalin terus makan gitu ya. Boleh? Nah, nggak boleh. Jadi ini ketentuan dalam puasa. Jadi orang yang membatalkan puasa ya, dengan sengaja itu dia wajib qadha puasa itu dan tetap melanjutkan wajib puasa itu bagi dia sampai berbuka. Ini nggak boleh itu. Ini yang ditanyakan iman di situ ya. Kita memang sengaja apa enggak gitu ya. Itu keimanan itu. Kalau kita nggak sengaja, kita diizinkan untuk puasa terus sampai maghrib. Ya, itu rezeki bagi kita. Kalau tidak sengaja. Tapi kalau kita sengaja, nah ini yang tahu siapa itu? Hanya Allah dan kita. Ini keimanan. Ini yang dipanggil itu orang beriman memang. Karena gini ya, dulu ada yang ya kan ada lagi yang membatalkan puasa hubungan suami istri. Jadi jangan sampai nanti gara-gara ingin hubungan suami istri kemudian dibatalkan puasanya. Ya, batalkan dimakan dulu, ya kan batal, batal kok, rapopo. Nah, nggak bisa. Dia masih tetap dalam kondisi puasa dan keandaikan dibatalkan lagi dengan hubungan suami istri, dia kafarat ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Karena ini dipanggil keimanan. Nah di sini nanti ya orang yang beriman yang dipanggil untuk puasa karena nanti ini hubungannya. Ini puasa amalan spesial. Amalan spesial yang di situ saya tuliskan juga, saya kopikan juga bukunya, diantara
yang ya puasa itu adalah amalan spesial yang halaman berapa yang tadi itu ya? Halaman 36 bisa kopikan juga di situ ya. Yang nah di situ setiap amalan Ibnu Adam adalah baginya kecuali saum. Jadi puasa itu amalan spesial. Nah, ada ketentuan-ketentuan fikihnya yang juga harus kita ketahui. Dan ini tentu pelajaran itu ya adalah sebelum kita puasa itu kalau bisa kita tuntaskan. Apa keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, apa yang membatalkan puasa, apa rukun puasa, ini harus selesai fikihnya. Nah, tentu bagi kepala rumah tangga nanti ya, yang pemimpin di rumah tangga ya, bapak, kemudian yang ibu juga nanti punya tanggung jawab mendidik anak-anak. Dengan bapak itu juga harus memahami juga ya, memahami fikih siam ya sebelum memasuki puasa. Nah, ini harus dipelajari. Dan itu semua nanti untuk meningkatkan ya tadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak nama-nama ya, nama-nama bulan Ramadan itu ya. Di situ nanti kita mengetahui keutamaannya. Di antaranya ya, Ramadan bulan mubarak ya, bulan yang penuh keberkahan ya. Kemudian bulan puasa syahrul siam, syahrul qiyam ya. Bulan yang ditegakkannya sholat tarawih pada malam-malam ini. Nanti juga kita harus mengenali apakah keutamaan tarawih dan sebagainya. Syahrul Quran ya, bulan Ramadan juga disebut bulan Quran karena diturunkan Al-Quran, perbanyak Al-Quran. Kemudian ada hadis-hadis yang kemudian bagaimana kita tidak akan meninggalkan baca Al-Quran, tidak akan meninggalkan puasa. Karena dua hal ini, Al-Quran dan puasa, itu akan memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya. Ini juga harus kita ketahui, hal yang akan memotivasi kita untuk nanti bagaimana senang menyambut Ramadan 15 hari lagi. Ini yang perlu, yang hal utama yang saya kira yang perlu dipersiapkan, keimanan kita ya. Sehingga nanti apapun yang ya, jadi kita ketika menerima ya, jadi menyambut kedatangan Ramadan, kemudian ketika kita ketahui hikmah-hikmah puasa, itu akan gembira, akan senang dengan adanya Ramadan. Sampai itu harus timbul di dalam diri kita sebagai seorang beriman. Sehingga nanti ketika Allah mewajibkan Ramadan itu, kita harus memahaminya itu karena sayangnya Allah kepada diri kita. Saya ulangi, ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada orang beriman, itu karena Allah sayang kepada orang beriman itu. Jadi bukan sebagai beban lagi, bukan sebagai sekedar kewajiban ya. Tapi melakukannya karena sayangnya Allah kepada kita. Karena segala hal yang Allah wajibkan itu hanyalah semata-mata untuk kepentingan kita ya, hambanya yang beriman. Di segala hal yang Allah wajibkan itu adalah untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Kalau belum kita mendapatkan kebaikan dalam hal yang diwajibkan oleh Allah, belum melihatnya, nah di sini nanti perlu lagi belajarnya. Jadi kita harus memahami itu sebagai suatu nikmat dari Allah. Jadi ketika Allah mewajibkan puasa ya, saya dulu ini juga sudah pernah saya bahas ketika kajian malam Rabu ya. Kita juga ada Selasa malam itu juga ada pengajian ba'da maghrib ya. Tapi ini saya lihat jamaahnya berbeda. Ada yang sudah menerima apa yang saya sampaikan ini dulu. Jadi ketika Allah mewajibkan puasa itu dua hal yang dikendalikan di situ. Makan dan minum kita, kemudian syahwat biologis kita.
Itu yang dua utama yang dikendalikan. Dan dua-duanya bagi makhluk hidup kita manusia ini adalah kebutuhan fa'ali namanya, kebutuhan pokok. Yang tanpa dua itu manusia tidak akan berkembang, ya, punah jadinya. Tetapi dua hal ini sebagai makhluk hidup yang harus bertahan terus gitu, itu seharusnya dikendalikan, ya, dikendalikan. Kalau makhluk Allah yang lainnya ini dikendalikan dengan insting yang Allah berikan kepada mereka, ya. Makhluk hidup yang lain itu dia ya tidak akan makan ketika sudah makan. Jadi ada waktu-waktu makannya, ya. Ada binatang-binatang tertentu yang ketika dikasih makan, ketika dia sudah makan dia nggak mau lagi. Mungkin ayam yang agak berbeda ya. Tapi binatang-binatang ada yang kita melihat ada masa-masa hibernasi, ya, tidur panjang setelah makan. Dikasih makan ketika masa itu dia nggak mau lagi. Itu semua untuk kebaikan pencernaannya, ya. Sebab kalau tidak maka itu akan bahaya bagi kesehatan pencernaan makhluk hidup itu. Kalau manusia tidak ada, ya. Kawin juga, binatang itu juga ada musim-musim kawinnya gitu ya, ada musim kawinnya. Ya kita tahu nanti ada musim kawin kucing biasanya rame gitu kan ya, anjing gitu juga. Ada musim-musim tertentu, ada burung, ada burung tertentu, kemudian pada musim-musim tertentu dia akan berpindah, ya ikan juga begitu. Pokoknya binatang begitu, instingnya yang Allah sudah buat pada mereka, ya, yang harus dikendalikan itu. Jadi tidak semua musim gitu. Tapi kalau manusia tidak dikendalikan dua hal ini, kebutuhan pokok mereka, karena mereka diberi kebebasan, itu keistimewaan bagi manusia, dia diberi huriyah, ada kebebasan untuk itu, ya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dia diberi kebebasan juga. Tapi keistimewaan ini kalau tidak dikendalikan, ini akan membahayakan bagi manusia. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya mungkin sekarang pengajian jelang buka puasa ini sudah rutin dilakukan di sini. Tapi tidak semua masjid ada begini, tidak semua orang yang mampu untuk melakukan Senin Kemis dan Yaumul Bid, ya. Tidak semua gitu. Kalau tidak ada, ya, ini puasa Ramadan, ya. Ini mungkin pertanyaannya bukan kepada Bapak dan Ibu, tapi kalau saudara-saudara kita yang lain, ya, mungkin anak mas pemuda-pemuda Muslim sekarang ini, kalau tidak ada kewajiban Ramadan, puasa di dalam bulan Ramadan 30 hari itu, ya, kira-kira mungkin nggak ya ada umat Islam, kalau tidak ada, sekali lagi pertanyaannya, kalau tidak ada kewajiban puasa Ramadan, ya, mungkin nggak ada umat Islam yang sepanjang tahun tidak pernah puasa? Saya tanya, ya mungkin nggak? Sepanjang tahun dia tidak puasa. Puasa sunnah itu kan sunnah ya. Kalau tidak ada puasa Ramadan, mungkin nggak ada. Saya mengatakan mungkin banyak, ya, yang tidak puasa kalau tidak ada kewajiban Ramadan. Dan ini membahayakan sebenarnya bagi, ya, jasmaninya sendiri, ya, karena puasa itu mengendalikan terutama kebutuhan, ya, makan dan minum itu. Ya sekarang sudah ada penelitian-penelitian yang luar biasa untuk ya baru belum lama ini saya di share, ya, ada penemuan dan kemudian mendapat Nobel orang Jepang, ya, bahwa melaparkan diri, dia tidak menyebutkan puasa, melaparkan diri itu akan memicu zat tersendiri di dalam, zat kimia tersendiri dalam tubuh kita, dan itu akan baik bagi, ya, bagi tubuh gitu. Dia mendapatkan Nobel karena penemuannya itu, tapi kita sudah biasa, dan itu harus dilakukan oleh manusia itu kalau dia ingin baik dari aspek kesehatannya 2 kali seminggu minimal. Ya, kita sudah 14 abad yang lalu diminta untuk itu. Tapi tadi, ya, karena manusia, ya, tidak tahu, maka Allah wajibkan minimal 30 hari dalam 1 tahun, ya.
Itu harus ada. Untuk apa? Untuk kesehatan manusia itu sendiri. Nah, pemahaman seperti ini harus ada, sehingga kita ketika menerima kewajiban itu dengan senang. Kita memahami bahwa ketika Allah mewajibkan sesuatu, karena Allah sendiri yang menciptakan kita manusia, Dia sangat tahu dengan apa yang terbaik bagi kita. Maka kewajiban yang diberikan kepada kita manusia itu adalah karena sayangnya ya, kepada kita gitu. Ini kewajiban puasa. Ini harus kita pahami ya, harus kita pelajari, kemudian kita sampaikan ke anak, ke keluarga kita, dan kemudian ini yang akan menambah keimanan kita. Ya Allah, ya, Engkau telah mewajibkan, memanggil orang-orang beriman dengan perintah puasa, dan puasa ini adalah karena kebaikan untuk diri saya. Engkau wajibkan karena Engkau sayang. Ya, timbul seperti itu. Dan ini tidak akan berat ketika melakukan kewajiban-kewajiban, ketika ilmu tentang hal ini ditambah di ilmu. Jadi ini tadi yang memperkuat iman apa ya? Tadi saya sudah katakan ketaatan ya. Bagaimana memperkuat iman ya? Ketaatan kepada Allah ya. Tapi kemudian ilmu juga harus kita tambah. Ilmu itu adalah pupuknya iman. Jadi al-iman yazid bi taatillah, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqus bi maksiatillah, dia berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi ini harus kita persiapkan keimanan ini sebelum Ramadan itu. Jangan apalagi di bulan Sya'ban ya. Kemarin kita sudah mulai dari Rajab. Karena saya dulu nyampaikan ini di awal Rajab di pengajian malam Rabu itu. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Rasulullah sangat intens sekali untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu ketika bulan Sya'ban ini. Nah, sekarang sudah 15, ya besok sudah 15, nanti tinggal 15 hari lagi kita mempersiapkan. Apa itu? Memperkuat iman ya tadi dengan banyak ketaatan ya. Kemudian dengan mempelajari, memperbanyak ilmu ya. Karena ilmu adalah pupuknya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dipersiapkan selain iman, ini untuk persiapan Ramadan adalah kesehatan. Ya, ini yang penting. Tapi tadi ya, kalau kita memahami bahwa dengan puasa itu ya, akan menjadi sehat ya, kemudian kita memahami itu adalah karena sayangnya Allah kepada kita untuk kebaikan kita ya, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, Rasulullah itu ya mungkin yang saya kopikan mungkin juga ada sama bapak-bapak. Tidak masuk di sana ya, tidak. Jadi Rasulullah ya di dalam ini hadis-hadis yang mengenai puasa ya, itu juga kita harus pelajari. Di antaranya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan puasa dalam satu bulan di dalam bulan Ramadan ya. Dan paling banyak puasanya di selain bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Ini kita mungkin sudah mengenal semua. Karena puasa ya ketika kita memahaminya nanti pentingnya ya, kemudian kita paham itu karena sayangnya Allah kepada kita ya, kita akan berupaya untuk melakukannya di dalam bulan Sya'ban yaitu memperbanyaknya. Nah, kemudian untuk persiapan Ramadan ya. Jadi selain keimanan, ilmu itu nanti adalah untuk memperkuat juga fisik kita ya, karena kalau orang yang sudah biasa puasa di bulan selain bulan Ramadan, itu untuk puasa di bulan Ramadan itu akan lebih ringan. Beda dengan orang yang tidak pernah puasa kemudian hari pertama itu terasa berat sekali.
ya. Kadang lupa kalau hari itu puasa gitu. Iya puasa karena nggak pernah puasa. Tapi kalau yang udah biasa itu, ya, itu akan lebih ringan, akan lebih sehat. Ini juga siapkan kesehatan sehingga bisa nanti beribadah ya, terutama nanti karena di bulan puasa itu luar biasa ya. Tadarus Al-Qur'annya ya, kajiannya, kemudian sholat, ibadah sholatnya selain puasanya di siang hari ini perlu fisik yang bagus ya. Jadi ini perlu kita siapkan ya. Kemudian juga di bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Tentu juga harus kita rencanakan nanti ya. Siapkan harta kita juga ya. Sehingga bisa berinfak pada bulan itu. Ya, itu bulan ya pahalanya dilipat gandakan ya. Tentu bukan bulan itu saja, tapi pada bulan itu jangan sampai terlewatkan. Ini maksudnya. Ya, siapkan program. Ini yang tadi saya tuliskan saya kopikan kepada Bapak Ibu ya, program-program Ramadan itu. Siapkan programnya ya. Karena kalau kita akan melihat progres gitu ya. Ya, perkembangan bulan Ramadan yang lalu dengan bulan sekarang itu kita harus bikin target ya. Karena kalau kita tidak bikin target nanti kita nggak bisa melihat progresnya seperti apa. Kalau tahun lalu mungkin Al-Quran nggak khatam ya, tahun ini ya khatam ya. Kalau tahun lalu satu hari tilawahnya berapa ya, kita bikin target ya. Nanti bersama-sama. Kalau tahun lalu belum ada majelis ilmu di rumah ya, mungkin ba'da sebelum maghrib atau pada asar atau ba'da zuhur ya. Karena sekarang mungkin masih WFH gitu ya. Ada juga yang belajarnya masih di rumah itu. Nah, itu kan sholat zuhurnya mungkin bisa ada majelis di rumah. Kalau yang kantor ya biasanya di kantor-kantor sudah ganti itu ya, jadwal makan siang diganti dengan taklim ya. Nah, tapi kalau sekarang kan nggak kantor ya di rumah ya. Biasanya masjid-masjid juga sudah berubah siang banyak taklimnya ya. Nah, tapi kita program itu ya apa, misalkan mau menyelesaikan satu kitab apa ya, itu kita bikin juga seperti itu ya. Jadi ini harus direncanakan, sebab gagal dalam persiapan perencanaan itu ya sama kita dengan menyiapkan kegagalan gitu kan. Kalau gagal dalam perencanaan, jadi tapi kalau kita tidak merencanakan, nanti kalau memang kita mau ada muhasabah ya, mau melihat progresnya ya, ada peningkatan tidak Ramadan kita sekarang atau besok ini dengan yang lalu, itu kita harus bikin program. Jadi terlihat, terevaluasi. Jadi ini harus ada karena ini syahrul Ramadan ya, bulan Ramadan, bulan yang di syahrul Quran ya, syahrul qiyam ya, syahrul mubarak ya, syahrul maghfirah, banyak nama-namanya yang luar biasa yang harus kita bisa fullkan ya. Kemudian di akhir Ramadan nanti ada i'tikaf. Ini juga harus diplanningkan gitu. Kalau tidak di-planning ya nanti ya mungkin pas i'tikaf masanya akhirnya ibu-ibu bikin kuenya banyak pada masa itu. Wah, ini kan seharusnya kalau nggak di-planning, tapi kalau di-planning dari awal kan nanti udah persiapan semuanya sudah, itu bisa. Jadi sehingga masa akhir Ramadan itu betul-betul satu bulan itu termaksimalkan. Ini Bapak yang perlu saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga kita semua sebelum masuk Ramadan 15 hari lagi ya. Silakan, mungkin kalau saya enaknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, biasanya nggak ada tanya jawab di sini, tapi kali ini mungkin saya membagikan kertas itu, kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini masih kita sampai maghrib, masih 5 menit lagi.
Kalau nggak ada saya yang nanya. Nah, saya tanya kembali ya. Ini ada hal-hal yang terkadang dianggap membatalkan puasa, sebenarnya tidak membatalkan. Ini juga tentang fikih puasa ya. Saya mau nanyakan begini. Ketika seseorang berenang ya, turun ke dalam air dan berenang ya. Ada pilihannya di sini. Dibolehkan apabila untuk mandi janabat saja. Tidak dibolehkan di siang hari Ramadan. Diperbolehkan dengan niat untuk menyegarkan badan dan meringankan saum. Kira apa? Di situ nggak ada pertanyaan itu, nggak ada. Saya nggak kopikan gitu. Ya, berenang ya. Diperbolehkan mandi ya, turun ke dalam air dan berenang. Dibolehkan apabila untuk mandi janabat saja ya. Tidak dibolehkan di siang hari Ramadan. Kemudian dibolehkan dengan niat untuk menyegarkan badan dan meringankan saum. Memungkinkan gitu. Ya, kalau untuk menyegarkan badan boleh? Batal puasanya? Tidak, ya. Boleh ya, boleh nanti ya, diperbolehkan dengan niat untuk menyegarkan badan, boleh saja ya. Nah, sekarang dia ada yang ini haid dan nifas. Ini bukan laki-laki, bukan tidak boleh tidak tahu ya, harus tahu karena ini berkaitan dengan istri dan anak perempuan ya. Haid dan nifas ya. Satu ya, pilihannya gini ya. Apabila darahnya terhenti selama 5 menit setelah fajar menyingsing, tidak perlu saum. B. Apabila darahnya terhenti selama 5 menit sebelum fajar menyingsing dan ia belum mandi, maka saumnya tidak sah. Apabila darah datang ketika sholat asar, maka saumnya disempurnakan hingga maghrib. Coba yang terakhir tadi, betul apa tidak? Apabila darah datang ketika sholat asar, maka saumnya harus disempurnakan hingga maghrib. Salah ya, karena itu tidak boleh ya. Yang kedua tadi, apabila darahnya terhenti selama 5 menit sebelum fajar ya, sebelum fajar nih, dan ia belum mandi, maka baik ya, waktunya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya, kita cukupkan, nanti bisa dibaca